Baik, kita masuk ke sesi kedua. Di pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan ekosistem sebagai sistem termodinamika dan eksergi pada ekosistem. Pada sesi ini kita akan melakukan perhitungan ekoesergi. Sebelumnya kita telah membahas apa itu esergi dan sekarang kita akan coba melihat persamaan-persamaan digunakan dalam menentukan esergi tersebut pada ekosistem. Sebelumnya kita definisikan dulu karena persamaan itu berangkat dari definisi. Definisi proses kesetimbangan tercapai di sini adalah dominasi material di dalam ekosistem tersebut didominasi oleh komponen anorganik, karena bentuk anorganik itu adalah bentuk teroksidasi pada level maksimum. Dan tentunya dan ini berarti bentuknya telah dalam ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk tak teroksidasi, sehingga karena ukurannya lebih kecil sehingga dia mudah terdistribusi secara merata. Apabila terjadi transfer antara sistem dan lingkungan, transfer yang dimaksud di sini ada transfer energi. Namun di sini pada temperatur dan tekanan tertentu yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem dan lingkungan, atau delta T dan delta P itu mendekati 0, maka komponen eksergi yang berperan atau dominan di sini adalah eksergi dari energi kimia. Kemudian karena perbedaan tersebut delta T besar dan delta P kecil itu mendekati 0, maka faktor atau pengaruh tersebut bisa diabaikan sehingga input maksimal eksergi tersimpan dalam material organik dalam bentuk potensial kimia. Kemudian ekoesergi dari energi kimia dalam satuan joule, dan untuk satu spesies kimia ekoesergi itu sama dengan potensial kimia pada saat itu juga dikurangi dengan potensial kimia pada saat tercapainya kesetimbangan dikalikan dengan jumlah mol dari spesies kimia tersebut. Kemudian persamaannya sebagai berikut. Ini persamaan dasar apabila tidak ada pengaruh temperatur dan tekanan. Kemudian persamaan ini dideskripsikan lagi dengan hubungan potensial kimia, yaitu mu sama dengan mu pada nilai kesetimbangan ditambah dengan konstanta gas ideal dikalikan dengan temperatur dikalikan dengan logaritmik rasio keadaan sebenarnya terhadap keadaan akhir atau keadaan setimbang, dan bentuknya diperoleh sebagai berikut. X itu adalah eksergi, R adalah konstanta gas ideal, T adalah temperatur, dan CI itu adalah konsentrasi senyawa atau spesii. CI equilibrium adalah konsentrasi senyawa tersebut dalam keadaan setimbang. Dalam penentuan CI atau konsentrasi spesii atau spesies tertentu dalam kondisi setimbangan bisa kita lihat langsung dari komposisi elemen dasar. Sebagai contoh sederhana, C6H12O6 atau glukosa itu komponen anorganik dasarnya adalah C, H, dan O. Namun cara ini memiliki kekurangan karena tidak dapat dibedakan antara organisme tingkat tinggi dan tingkat rendah karena memiliki kesamaan bentuk dan pola, dan molekul dasarnya dan stoikiometrinya serupa. Kemudian sebagai alternatifnya, nilai tersebut direpresentasikan dalam bentuk probabilitas. Ketika kita berbicara probabilitas dalam kajian termodinamik, berarti telah menyinggung sebagian kecil dari statistika termodinamika. Dan konsentrasi kesetimbangan untuk spesies tersebut diwakilkan oleh probabilitas keberadaan pada kondisi senyawa I tersebut pada kondisi setimbang, dan itu direpresentasikan pada persamaan berikut. Rasio antara konsentrasi I tersebut dalam kondisi setimbang terhadap komponen-komponen lainnya dalam kondisi setimbang. Jumlah komponen-komponen lainnya dalam kondisi setimbang. Di sini 0 itu merepresentasikan komponen anorganik. Subscript 1 mendefinisikan komponen organik, namun untuk detritus atau jasad organik, untuk material organik yang sudah mati. Kemudian untuk
I itu lebih besar daripada 1, 2, dan ke atasnya itu untuk komponen organik yang masih hidup, makromolekul yang berada pada organisme yang masih hidup. Di sini diketahui bahwa pada saat kesetimbangan tentu saja yang mendominasi adalah komponen anorganik sehingga bisa didekati PI equilibrium, ada rasio dari konsentrasi I saat equilibrium terhadap konsentrasi senyawa anorganik tersebut saat equilibrium. Dan disusun ulang menjadi seperti ini. Potensial kimia material organik tak hidup atau detritus itu memiliki subskrip I sama dengan 1 dan didefinisikan potensial kimia sebagai berikut. Apabila disusun ulang maka CI saat C konsentrasi detritus saat equilibrium itu sama dengan sebagai berikut. Dan apabila sebelumnya diketahui bahwa PI saat equilibrium adalah rasio saat konsentrasi tersebut equilibrium dibagi dengan konsentrasi senyawa organik anorganik saat equilibrium, maka untuk detritus bisa dilihat sebagai berikut dan bisa disubstitusikan ke persamaan di atas sehingga didapatkan probabilitas detritus saat equilibrium sebagai berikut. Untuk komponen biologis 2, 3, 4 dan seterusnya, probabilitas I saat equilibrium tersebut dipengaruhi oleh probabilitas dari koleksi informasi genetik untuk menentukan struktur protein atau rasio probabilitas zat tersebut saat equilibrium terhadap rasio detritusnya itu sendiri. Jadi I1 itu adalah degradasi dari komponen I, 2, 3, dan 4 itu sama dengan probabilitas dari koleksi informasi genetik. Ini diperlukan karena probabilitas informasi genetik itu merupakan fungsi dari jumlah genetik pada setiap organisme, dan itu yang membedakan eksergi dari organisme satu dengan organisme lainnya. Persamaan yang tadi kemudian disusun ulang lagi menjadi sebagai berikut dengan menerapkan hubungan yang tadi telah dipaparkan. Kemudian di sini kita lakukan pendekatan penyederhanaan agar persamaan ini bisa diselesaikan dengan mudah namun tidak mengurangi intuisi atau makna dari persamaan tersebut. Di mana di sini konsentrasi spesies I itu dalam keadaan aktual jauh lebih besar pada saat dia berada dalam kondisi kesetimbangan, sehingga asumsi tersebut berakhir pada logaritmik 1/, probabilitas spesies saat equilibrium itu jauh lebih besar karena pada saat setimbang probabilitas I saat equilibrium itu sangat kecil atau di bawah 1 atau di bawah 1, sehingga 1 dibagi dengan lebih kecil daripada 1 nilainya adalah positif, sangat positif, sehingga lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi dari logaritmik konsentrasi C, konsentrasi senyawa anorganik saat equilibrium terhadap konsentrasi spesies dalam kondisi aktual. Di sini persamaannya menjadi sebagai berikut dengan menerapkan konsep tadi, di mana logaritmik probabilitas jauh lebih besar, maka suku dari logaritmik rasio dari konsentrasi anorganik saat equilibrium terhadap konsentrasi spesies dalam kondisi aktual lebih kecil sehingga bisa diabaikan. Karena probabilitas tadi sangat kecil, maka hasil kali probabilitas dengan konsentrasi senyawa anorganik saat equilibrium itu mendekati 0, sehingga suku yang sebelah kanan tadi bisa diabaikan dan bentuknya menjadi sederhana sebagai berikut. Kemudian untuk probabilitas komponen anorganik saat equilibrium itu sama dengan 1 karena hampir semuanya itu terdiri dari komponen anorganik saat equilibrium, maka probabilitas yang bernilai 1, maka logaritmik yang sama dengan 1 itu sama dengan 0. Oleh karena itu, karena hasil kali dengan 0 sama dengan 0, maka di sini yang awal mulanya I itu sama dengan 0, sekarang I sama dengan 1, karena pada saat 0 P0 EQ itu mendekati 1, maka logaritmiknya sama dengan 0. Kemudian untuk komponen yang lebih dari 1 atau 2, 3 hingga seterusnya, maka PI equilibrium sama dengan hasil kali
P detritus saat equilibrium dikalikan dengan P spesii karena konformasi atau jumlah gen yang mengekspresikan asam aminonya atau susunan dari detritus itu pada saat kondisi dia masih hidup, organisme tersebut masih hidup. Dari persamaan sebelumnya diketahui rasio atau probabilitas detritus saat equilibrium. Kemudian dengan menggabungkannya ke dalam persamaan yang tadi, maka akan diperoleh persamaan gabungan sebagai berikut. Di sini suku bagian kiri ini memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan dua suku di ruas kanannya, di sebelah kanannya, sehingga sebelah kiri ini bisa diabaikan karena diketahui konsentrasi detritus jika dibandingkan dengan konsentrasi pada saat dia telah mencapai keadaan setimbang pada konsentrasi anorganik, karena kondisi setimbangan itu didominasi oleh konsentrasi anorganik sehingga logaritmik ini sangat kecil nilainya, maka nilai ini bisa diabaikan. Sebagai contoh, apabila detritus atau I bernilai 1 memiliki energi bebas yang dilepaskan yang nilainya sebesar 18,7 kJ per gram dengan temperatur 300 Kelvin. Diketahui konstanta gas ideal 8,31 Joule mol Kelvin dan berat rata-rata molekul 105 gram per mol, maka nilai eksergi detritus tersebut dalam basis meter pangkat 3 atau basis volume air sebagai berikut. Kita tahu bahwa eksergi akibat potensial kimia persamaannya seperti ini. Kemudian perbedaan potensial kimia itu bernilai 18,7 kJ per gram. Karena menggunakan konstanta gas ideal, kilojoule per gram kan kita konversi menjadi kilojoule per mol dengan mengkuantifikasikannya dengan berat rata-rata molekul, sehingga diperoleh nilainya sebagai berikut: 18,7 kali Ci atau C1 atau konsentrasi detritus pada saat aktual. Ini merupakan eksergi yang akan dikeluarkan oleh detritus tersebut, belum dari eksergi total dari ekosistem atau organisme yang mendiami ekosistem tersebut secara spesifik. Apabila kita ingin menghitung eksergi total dari organisme yang mendiami ekosistem tersebut, maka kita gunakan persamaan kompleks dengan menambahkan faktor atau suku yang dipengaruhi oleh probabilitas dari masing-masing spesies atau komponen I yang bergantung kepada struktur susunan genetik dari organisme tersebut, atau I lebih besar dari 1 untuk 2, 3, 4 hingga seterusnya. Contoh yang kita lihat di sini untuk satu organisme saja, yaitu alga, dan di sini probabilitas pembentukan informasi genetik spesifik itu direpresentasikan oleh persamaan berikut: 20 dipangkatkan dengan minus 700 G. G itu adalah jumlah gen dari informasi dari organisme tersebut, dan 700 itu didapatkan bahwa hasil pengukuran rata-rata pengkodean gen tersebut diketahui sebanyak mampu mengekspresikan 700 asam amino. Sebagai contoh, apabila di ekosistem air tersebut hanya terdiri alga saja, alga sel tunggal, dan diketahui alga sel tunggal itu memiliki gen sebanyak 850, maka 850 untuk mengekspresikan 700 asam amino. Oleh karena itu bisa dihitung untuk eksergi dari alga tadi dengan cara eksergi yang ditentukan untuk detritus dikurangi dengan atau ditambah dengan parameter atau suku yang merepresentasikan eksergi dari alga tadi, yaitu dikurangi dengan konsentrasi alga tersebut dilonkan dengan nilai probabilitas informasi genetik dari alga tadi, sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut. Dan ini merupakan fungsi dari konsentrasi dari alga pada ekosistem tersebut
pada saat itu juga. Untuk menyederhanakan lagi konsep ini, maka muncul suatu parameter yang disebut sebagai koefisien relatif terhadap ekoeksergi untuk suatu detritus yang mewakilkan kompleksitas makhluk hidup, dan nilai ini diupdate setiap tahunnya, diperbaharui setiap tahunnya. Di sini hubungannya sebagai berikut, di mana eksergi dari ekosistem tersebut atau eksergi gabungan organisme yang ada di ekosistem tersebut sama dengan jumlah dari konsentrasi dari masing-masing organisme tersebut dikalikan dengan koefisien relatif terhadap detritus apabila organisme tersebut mengalami kematian dan terdekomposisi menjadi jasad renik. Dan indikasi kondisi ekosistem lainnya yaitu ekoeksergi spesifik atau struktural, di mana rasio dari eksergi total terhadap jumlah massa dari organisme tersebut. Ini adalah spesifik. Ini merupakan data kumpulan dari koefisien relatif eksergi terhadap eksergi detritus. Di sini terdiri dari berbagai macam dari mikroorganisme hingga makhluk hidup tingkat tinggi seperti tanaman, manusia, dan hewan. Yang bisa dirangkum pada pertemuan ini yaitu aspek kondisi ekosistem dapat diukur dengan konsep ekoeksergi berupa jarak dari kesetimbangan termodinamika. Ukuran umum kompleksitas total ekosistem itu diwakilkan oleh eksergi. Semakin kompleks ekserginya semakin besar, dan struktur ukuran jaringan dan biomasa dan fungsi informasi juga digunakan dalam menentukan eksergi ya. Jadi informasi di sini adalah susunan genetik itu merupakan kriteria dari informasi. Dan ukuran jaringan dan biomasa itu menentukan berapa banyak I atau konsentrasi atau penyusun dari ekosistem tersebut. Dan kemampuan ekosistem untuk bertahan diekspresikan lewat informasi dan biomasa sistem. Jadi informasinya apabila jumlah gennya itu banyak atau sedikit, sedangkan untuk biomasa sistem itu ditentukan seberapa besar nilai konsentrasi I pada saat itu. Kemudian eksergi struktural itu mengekspresikan efisiensi energi yang digunakan oleh organisme. Apabila ekserginya itu besar per satuan massa organisme, maka jumlah eksergi yang diberikan itu sangat besar sekali. Jumlah kerja yang diberikan sangat besar per massa organisme yang mendiami ekosistem tersebut. Merupakan informasi konten relatif pada suatu ekosistem dan kemampuan ekosistem mengatur interaksi antar organisme atau kelompok organisme sebagai indikator kemampuan ekosistem untuk mengatur interaksi antara organisme dan atau kelompok organisme. Sekian sesi dari minggu ini, silahkan dipahami kembali.